Apakah masih layak ya buat beli ponsel 1 jutaan di tahun 2024? Sejutaan di sini tuh bukan 1,99 ya, tapi 1,3 juta ke bawah. Pasti banyak yang khawatir sejuta tuh nggak cukup karena kebutuhan di tahun ini tuh semakin meningkat. Oke, di sini Fadil kita jawab dengan menggunakan Tecnospark 20C ya. Ponsel itu 1,3 juta ke bawah ya, varian 4/128 GB-nya. Malahan saya beli tuh sejuta lebih 50.000, bahkan dulu waktu flash sale-nya 999.000. Oke, di sini Fadil langsung aja kita review dan obrolin. Pertama, pilih ponsel tuh kayak bikin karakter RPG. Yes, di sini saya pengen bahas dulu ya mengenai kapabilitas ponsel yang kita beli. Bisa diumpamain kayak pas kita bikin karakter di game RPG. Pas bikin karakter tuh pas bagian kemampuan si karakter, kita dikasih batasan poin ya buat ningkatin kecerdasan, kekuatan, dan lainnya. Dan ini saya pas bikin karakter game Cyberpunk dikasih poin 7. Kita bebas mau ningkatin yang mana tapi dengan batas 7 poin. Nah, ponsel juga sama kayak gitu. Poin 7 di sini adalah kayak harga. Dan setiap brand masukin 7 poin tersebut tuh ke berbagai hal ya, kayak kameranya gimana, seimbang setiap sektor kah, atau misalkan baterainya doang yang bagus. Atau ada juga yang malah pilih si poin 7 tersebut tuh diberatin ke promosinya doang. Pokoknya gak akan lebih dari poin 7 tersebut lah. Nah, bedanya sama karakter game RPG, setelah kita bikin karakter terus dimainin, si kemampuan karakter game RPG itu bakal berkembang. Bakal ningkat terus dan drastis. Kalau ponsel tuh ya gitu-gitu aja. Berkembangnya hanya dibantu lewat update software, tapi gak akan drastis banget perubahannya. Gak akan. Dan kalau kategorinya tuh 1 jutaan, apalagi 1,3 juta ke bawah, brand tuh gak akan bebas gitu aja gitu buat naruh poin tersebut. Bakal terbatas gitu. Gak bebas. Gak punya poin banyak atau gak punya uang banyak buat ningkatin berbagai sektor. Maka dari itu saya pengen tekankan 2 hal ya. Pertama, kalau misalkan kalian tuh beli ponsel dengan budget segini, jangan ngeluh. Oke? Karena masih ada ya di luar sana atau bahkan klien yang datang ke saya buat servis, punya ponsel budget segitu tuh ngeluh, ini nge-lag, kameranya jelek dah dan sebagainya. Kadang saya suka ketawa sendiri sih, padahal kan ya sesuai harganya. Kedua, kalau misalkan kalian tuh pengen beli budget 1,3 juta ke bawah, jangan percaya kalau misalkan mengatakan ngasih embel-embel, ini kameranya bagus, ini baterainya awet, ini layarnya bagus banget. Mending pilih atau lihat yang menyajikan sebuah kata-kata melalui data atau ada angkanya gitu, yaitu spesifikasinya gimana. Secara kertasnya tuh gimana. Dan Tecnospark 20C ini bisa menjawab hal itu. Oke, langsung kita masuk ke ponselnya sendiri. Nah, bahas masalah desainnya dulu nih. Pasti memenuhi kebutuhan tiap orang lah. Katakanlah ada jack 3,5mm, ada slot micro SD yang terpisah dari dual SIM-nya, dan dari kotak pembeliannya udah ada kasih pelindung layar dan casing juga. Jadi tinggal pakai aja, udah memenuhi syarat buat kalian yang butuh ponsel budget mepet lah. Kalau masalah ergonomi, buat saya sih kurang nyaman. Karena kalau ponsel murah punya desain serba flat tuh kayak kerasa kaku gitu. Saya lebih suka desain yang serba melengkung sih. Si bagian belakangnya ya, bukan layarnya yang melengkung. Ini masalah preferensi masing-masing sih. Secara look ini kayak iPhone sebenarnya ya, si layout kameranya seolah-olah punya 3 kamera boba. Padahal ini satunya tuh cuman flash. Ada yang suka atau ada yang enggak, pastilah, wajar. Namun ini bisa dijadiin gaya-gayaan kalau memang kalian pengen kelihatan gaya punya iPhone. Dan terakhir yang cukup di luar dugaan, face unlock dan fingerprintnya tuh cepet di harganya. Nah, ketiga tuh masalah layar. Layarnya juga cukup manjain di harganya, khususnya ini udah punya desain lubang kamera ya. Bukan punya poni gitu, nggak kayak ponsel lainnya. Si lubang kameranya itu pun ada dynamic port buat nyajiin animasi-animasi gitu kayak Apple ya, kayak notifikasi atau pas face unlock. Selain itu, refresh rate-nya cukup smooth di 90Hz. Untuk warnanya standar aja ya, sensitivitasnya juga standar. Yang pengen saya apresiasi sih di speakernya. Dual speakernya tuh kenceng banget ya, buat nonton cukup mendukung. Tapi ya jangan ngarep punya komposisi treble, bass, dan aspek lainnya tuh seimbang. Bisa dikatakan kenceng aja, tapi saya suka karena lagi-lagi jarang banget ponsel budget segini punya speaker stereo. Lalu masalah fitur dan performa nih. Nah, surprisingly fiturnya tuh cukup lengkap, malahan kelewat lengkap. Hardware-nya ini mantap, ada NFC. Jadi pas banget kalau misalkan kalian butuh atau selalu pakai uang elektronik. Tapi fiturnya ini tuh bisa dikatakan kelewat lengkap ya. Untuk sisi softwarenya, ada baiknya dan ada buruknya. Sisi baiknya kita agak bosan buat nguliknya ya. Ada fitur kayak nyembunyiin aplikasi, berbagai gestur di layar yang bisa di custom, ada eye care buat lebih bikin adem warna layar, ada fitur kunci aplikasi, anti-theft buat
ngasih alarm pas kalau misalkan ponsel dicabut dari casan tiba-tiba, battery lab buat nyajiin berbagai pengelolaan baterai, smart panel buat permudah multitasking, ada kids mode, ada twin apps buat gandain aplikasi, game mode, social turbo yang berisi berbagai fitur pendukung WhatsApp, dan cleaner buat bersihin sampah ponsel. Kalau urusan penampilan ada pilihan tema, ganti tombol navigasi, dan sampai ganti font. Nah, dengan fitur segitu, untuk kategori ponsel entry level, apalagi budget 1,3 juta ke bawah, ini tuh kinerjanya menjadi lebih berat. Apalagi ini varian 4GB yang saya pegang. Kalau multitasking tuh kerasa berat ya, pas buka banyak aplikasi. Iya, saya bilang di awal emang wajar ponsel budget segini tuh nge-lag. Namun sebenarnya ponsel itu dapat bekerja lebih oke kalau si fiturnya tuh gak sebanyak ini. Karena kan biasanya di ponsel segini tuh gak ada twin apps atau juga gak ada kunci aplikasi. Pokoknya serba terbatas lah biasanya. Saya pakai varian RAM 4GB gak selalu nge-lag kok. Bisa dikatakan masih bisa dipakai buat browsing, sosial media, multitasking, atau bahkan sedikit main game. Performanya udah sesuai di harganya. Main game jangan ngarep lebih walau ini ponsel bisa keinstall Genshin Impact. Bisa dikatakan dengan RAM varian 4GB itu nggak maksain kok. Masih layak dibeli namun harus sabar dikit ya ketika buka banyak aplikasi dan mulai berpindah ke sana dan ke sini. Lalu ini dikasih base 128GB ya internalnya, dan itu sangat memuaskan sih, cukup ya, karena banyak orang dan bahkan banyak pelanggan saya yang datang ke saya buat nyervis ponselnya, katanya pengen gedein internalnya karena memorinya tuh 64GB ke bawah gitu. Masih banyak ya harga segini memorinya di bawah 64. Cukup krusial sih masalah penyimpanan ini ya. Semua pengalaman saya di ponsel tuh di cover sama HiOS yang pakai base-nya XOS Infinix. Dan menurut saya pribadi sih penampilannya memang bukan yang terbaik, masih adalah tampilan sistem lebih baik dibandingkan ini. Tapi saya yakin sih gak banyak orang yang keberatan buat masalah tampilan sistem ketika dia tuh ingin membeli sebuah ponsel budget yang minim. Nah, terakhir masalah kamera nih. Kameranya cukup bisa diandalkan lah di harganya, nggak bisa ngarep lebih. Video kamera depan dan belakang mentok di 1080p, kalian bisa lihat lah hasilnya. Dan kalau upload story bisa mentok di 720p aja ya, nggak bisa 1080p. Saya udah taruh contoh story-nya di highlight Instagram ini Fix Me, oke? Kalian bisa lirik dan follow. Ini perekaman kamera depannya 1080p 30fps, cukup standar, kalian bisa nilai si hasilnya gimana. Dan belakangnya kayak overexpose sih, jadi ya standar sejutaan lah, tapi ya masih oke dipakai vlogging. Oke. So, apakah ponsel 1,3 jutaan ke bawah tuh masih layak dibeli di tahun 2024 dan ke depannya? Masih ya, banget. Dan Tecnospark 20C varian 4GB ini masih bisa nge-handle kerjaan kalian dengan cukup baik kok di harganya. Esensi ponsel harga segini tuh cukup dengan spesifikasi yang oke, internalnya yang luas, fitur lengkap, speaker rendang, dan performanya yang cukup. Di setiap review, khususnya di ponsel 2 jutaan ke atas, saya selalu membahas pengalamannya tuh cukup dalam ya. Tapi di ponsel range harga segini tuh emang terbatas sih si masalah experience-nya. Karena ya gitu-gitu aja. Soalnya kan seperti yang dibahas di awal, si vendor tuh gak bisa bebas ya untuk memasukkan setiap poin yang ingin ditingkatkan di sektor ponselnya gitu. Ibaratnya lagi kalau misalkan karakter RPG itu, ponsel harga segini tuh kayak masih level awal lah gitu. Cuman ngalahin musuh tuh kayak standar kayak mukul atau pakai pedang, nggak ada jurus-jurus khusus yang menarik atau nggak punya backstory yang layak buat didengar gitu, enak buat didengar. Beda sama ponsel dengan range 2 jutaan ke atas, atau beda dengan karakter-karakter yang udah levelnya tuh high gitu, udah 20 ke atas gitu. Apalagi punya backstory yang menarik, jadi bahas dan cobanya pun ikut menarik juga. Maka dari itu saya jarang bahas ponsel di harga 1,3 juta atau 1,5 juta ke bawah sih. Namun walaupun saya jarang bahas, masih tetap kok ya buat dimiliki dan dibeli ya. Ponsel dengan range harga 1,3 juta ke bawah, khususnya yang spesifikasi secara kertas tuh oke. Dan si Tecnospark 20C ini bisa jadi pilihan. Masih cocok buat dibeli buat kalian yang pengen beli ponsel budget minim atau sekedar buat secondary device gitu. Intinya sekali lagi, beli range ponsel harga segini tuh ya spesifikasinya gimana gitu. Jangan sembarang beli, apalagi beli ponsel limbah Jepang atau ponsel lain yang emang garansinya gak jelas gitu murahnya. Servisnya juga gak jelas, jangan maksain kayak gitu ya, karena banyak datang yang ke tempat saya buat di servis ponsel yang kayak gitu tuh rusaknya macam-macam sih, oke, ribet. Jadi sekian aja ya review dan obrolan kali ini. Kalau misalkan masih bingung, kalian bisa tulis komen di bawah dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fix Me, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video berikutnya, oke? Di sini Fadil, peace out.